sakit yang dikenal di masyarakat itu ada dua saja, sakit magic dan sakit medis. Nah, ini sekarang seiring berjalan waktu masyarakat kayaknya tidak percaya dengan penyakit magic nih gimana? Nah ini kita harus jelaskan sekarang, tugas kita yang menjelaskan. Nah, gimana nih kepada penyakit magic nih? Yang sakit magic nih kan sumbernya ada 5, Win. Pertama, oke, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Siwa Ambaro. Niki mangken pada niki beberapa hari niki kan anak tiang imunisasi, imunisasi, tapi ada renungan dalam pikiran tiang. Yang zaman pita anak dua kan saya ada imunisasi ini. Adik kita anak segar. Nah, sempat yang lah berpikir untuk apakah misalnya ragu harus sing imunisasi panak tiang kalau sakit apa yang tuh? Nah, ini makanya gimana sebenarnya kepada ya? Kalau misalnya kita tidak tua pidan, misalnya kan pidan zaman pidan sih ada dokter suntik obat kimia seperti sekarang nih ya bisa tetap gini berarti ya. Nah mungkin kita sekaligus bahas mengenai pengobatan tradisional dan pengobatan modern nih, seperti apa sebenarnya nih kok, termasuk kaitan dengan yang simak di media sosial nih kok, artinya masyarakat nih kok sudah sangat skeptis terhadap balian karena adanya misalnya pesulap merah yang membongkar trik-trik balian gitu. Oh balian begini, jangan percaya dukun, kalau sakit berobatlah ke dokter gitu. Nah Nike kan kita harus membedakan, ada juga dukun yang memang karena ada metode perobatan tradisional kan Pak De ya. Nah, mungkin Pak De bisa menjelaskan nih Pak De. Ya. Yen jani ada nak mati di rumah sakit dah. Kecuali koma, misalnya dia kecelakaan di bawah ini koma mati di rumah sakit kan mungkin ada. Nah, maksud Fadek itu banyak orang mati di rumah sakit. Oh. Walaupun itu tempatnya obat, tempatnya berobat. Adil liu nak mati? Ya. Pidan sebelum tahun 70-an, Win. Ada sing dokter. Sebelum tahun 70, masa tidak ada dokter zaman dulu, Pak? Pak De SD. Pak De lahir tahun berapa kalau boleh tahu? 68. 68. Okay. 68. Tahun di bawah tahun 70-an tuh. Pak De berarti 68 Pak De lahir, kelas 1 SD maro nama mau cukit cepok. Oke. Mencukit imunisasi itu. Nah besar itu tuh. Tahun 70-an sudah ada mencukit lah kan ya. Mencukit kan. Mencukit kan. Dia setelah tahun 70-an tuh. Misalnya 68 ditambah 6 kan sekitar 74-an. Ya. Dan ke Juma-Juma itu hanya ada satu apa dan itu bidan pneumonia apa dan itu ada nak kelihatan main dan penyuntik kena dewa tu gedean Win. Perawat lo modelnya lah. Ditusuk cuak. Sudah ada suntikan yang besar. Sekarang sudah nyuntik kucet berarti. Itu pada saat itu ada nak mesuntik gitu. Dan dari Nyu Kuning ke sini itu nyela satu Banjar ini. Ngalih itu berat gitu. Berarti waktu itu yang namanya dokter itu minim sekali. Tetapi orang baik-baik saja. Ini kok sering sekali dia merenung soal nikah Pak De. Tidak nak liu nak sakit. Jani liu nak sakit. Cuman beda cara pengobatan. Kita di Bali kan nak mengelah penyembuhan tradisional Bali itu nak mulu ada uling pidan. Artinya ilmu-ilmu kebalian, penyembuhan balian itu memang ada ya. Bahkan ngelekah dan sing ada ke klinik. Oh dulu orang melahirkan ya, tidak. Pada masih lihat adik itu lahir di Balai Dajo. Ada seorang balian ngelekadan yang datang dari Tebet saya ke sini. Kita saksikan itu. Nah, waktu istri yang melahirkan kan sering yang berpikir begitu. Kenapa
banyak sekarang yang sesar, semua bedik-bedik ini sesar. Iya. Zaman pidana saya ada ilmu-ilmu kedokteran, mau kebidanan kene. Yen bayi nak kene kene aja caranya nah, yen bayi nak kene kan sing sedang operasi bidan. Nah, kau yang berpikir pada yang pidana kene caranya juga. Pada saat ini ya natural. Kengken dia secara sampi lekat, kengken dia cara bojo ge lekat, seperti itu. Bahkan sekarang ini dikembangkan lagi yang namanya kelahiran normal ini. Kalau belakangan ini kan cepat-cepat harus apa karena namanya? Semua mungkin psikologis orang mau instan kan ya. Mau instan. Sakit dikit. Nah, ini istri tiangnya instan. Kita nahan kira-kira ben 5 hari. Oh, bisa ngidang jadi besar kan, Bun. Mungkin psikologis manusia ini sudah instan. Zamannya zaman mie instan. Sukanya mie instan ya cepet-cepet gitu. Padahal sebenarnya apakah ditangani dokter atau tidak lahir aja ya, Win. Makanya yang punya teman lahir di mobil anaknya. Pak Dek pernah nyetir ngantar orang hamil ke Peliatan, dalam waktu 2 kilo sudah lahir. Katanya. Kemudian di rumah bidan tinggal ngangkut dan tinggal dipotong tali anunya saja. Nah nikah pun karena mindset kita terlalu takut kalau tidak ditangani gini gitu mungkin. Iya. Dan bahkan sekarang di bekat Pak Koster ini, semua ini penyembuhan tradisi Bali ini ya, sekarang dimunculkan lagi. Di Rumah Sakit Payangan sudah. Rumah Sakit Bali Mandara katanya ada berkolaborasi dokter dengan Balian. Ya, ini kemarin beberapa dokter dari Rumah Sakit Arisanti Mas ke sini bahwa terapi yoga tertawa ini juga bisa dimasukkan di sana sebagai penyembuhan yang karena kan 98% lah anggap dari penyakit pikiran kan. Betul. Ilmu-ilmu penyadaran yang Pak Dek berikan ikilah yang sebenarnya bisa menyembuhkan. Bahkan kakaknya Pak Dek, kakak misalnya dia seorang profesor. Profesor, dia ahli farmakologi itu yang ngeracik obat itu. Sekarang dia fokus di herbal. Ketela ungu dijadikan obat. Bahkan menurut beliau itu semua obat buah-buahan, daun-daunan, akar-akaran itu memang ada oksidan yang tinggi yang bisa dipergunakan untuk obat gitu. Dan sekarang dunia kedokteran sudah kembali melirik ke masa dulu itu pengobatan tradisional itu. Sekarang cuman dikemas dengan cara yang modern. Itu. Apakah kita menolak obat-obatan? Enggak, obat-obatan yang namanya usaha-usaha dari dunia apoteker itu penting. Tapi kapan kita gunakan itu? Kapan kita gunakan yang natural ini? Sebaiknya kakeknya kedokteran pun menyarankan bahwa yang tradisional jangan ditinggalkan. Ini saling mendukung lah. Itu. Karena menurut yang bias makna pengobatan tradisional karena banyaknya oknum-oknum yang menggunakan trik Balian menggunakan trik sulap. Itu di luar tanggung jawab itu. Padahal kalau di Usada Bali, di Usada Bali yang dipakai referensi itu banyak sekali lontar-lontar. Misalnya Taru Permano itu tentang obat-obatan. Bahkan tumbuh-tumbuhan ngomong bahwa khasiatnya ini. Itu yang dikembangkan oleh leluhur-leluhur kita yang mulai ditinggalkan. Tapi untungnya berkat Pak Koster yang mengangkat lagi ini sudah mulai, bahkan sekarang ada rumah sehat seperti itu. Ini bagus sekali. Tidak semuanya bisa diselesaikan dengan sesar. Sabar aja dulu, semua kesabaran. Orang yang hamil pasti lahir, orang yang lahir pasti menjadi berkembang, menjadi anak, menjadi dewasa, menjadi tua, bin mati gitu. Makanya cuman kesabaran saja gitu. Betul. Maka generasi anak-anaknya Win tuh kurangi makan mie instan biar tidak ingin cepat-cepat aja gitu. Makanya kebanyakan orang itu makan mie instan sekarang aja. Tapi kalau tiang baca
ada referensi mengatakan kenapa dulu nggak ada gini imunisasi, kenapa sekarang ada, karena itu makanan zaman anak-anak modern itu semakin gini sehingga dibarengi oleh pengobatan yang semakin begini kan. Iya. Dan semua itu hasil penelitian juga oleh ahli-ahli kedokteran, dan itu yang dipublikasikan itu diikuti oleh masyarakat, karena sekarang masyarakat kita kan intelektual. Apa yang sudah diteliti baru dipercaya. Apa yang tidak di hasil penelitian tidak dipercaya. Kalau dulu siapa yang mengadakan penelitian? Betul. Juga ada, bukan namanya dokter, bukan namanya profesor, tapi para resi yang mengadakan penelitian. Kan ada seorang resi yang bisa komunikasi dengan tumbuh-tumbuhan. Ini muncul Taru Pramana. Dari mana? Inilah yang dikembangkan oleh pengusaha yang memang legalitasnya tinggi di zaman dulu, ya. Bukan pengusaha yang ecek-ecekan. Karena di Bali kan ada pengusaha yang khusus belajar di lontar-lontar. Kemudian ada pengusaha yang mendapatkan pewisik. Itu. Nah, ini ada banyak sekali teknik-teknik penyembuhan yang kita ada di Bali ini. Ya, karena Pak Dek bilang itu kan di Bali bukan saja kita bisa mendapatkan pengetahuan secara skala begini di lontar-lontar, bisa juga ke guru-guru niskala gitu. Pak Dek banyak punya teman-teman penyembuh tradisional. Guru-guru niskala itu maksudnya apa? Guru-guru niskala ya seperti Ratu Niang, Ratu Gede Mecaling, yang tidak terlihat. Beliau hebat sekali. Beliau juga memberikan para bawahan-bawahan beliau, sadek-sadek beliau, misalnya orang sakit ini dibisiki. Ya, pada punya teman yang baik sekali. Misalnya ada orang sakit begini, dia hanya nunasan. Ratu Niang niki nak kene niki napi angin ubat. Dibisikin nih kene kan angwan base jien telung kene jien ya hangat, jien arak bede usuk nak ada tonan. Dilakukan segar. Itu kalau diteliti jangan teliti itu kengken neliti nak sengena. Oke. Makanya Pak Dek selalu menyarankan bahwa sakit yang dikenal di masyarakat itu ada dua saja, sakit magic dan sakit medis. Nah, ini sekarang seiring berjalan waktu masyarakat kayaknya tidak percaya dengan penyakit magic nih gimana? Nah, ini kita harus jelaskan sekarang, tugas kita yang menjelaskan. Gimana nih kepada penyakit magic nih? Yang sakit magic nih kan sumbernya ada 5, Win. Pertama, buta ini kan buta napi maksudnya? Buta ini roh-roh yang ada di sekitar kita ini. Oke. Kita duduk kita duduk berdua, ada 7 kali lipat roh-roh yang ada di sekitar kita yang mendengarkan ini. Gitu. Ya. Nah, makanya di Bali ini kita harus selaras dengan buta-buta yang ada di pekarangan kita. Mulai dari ngeruak karang, Win. Dulu misalnya ini sawah. Kita sudah ada upacara. Ngorto kita bicara dengan roh yang ada di sini bahwa kita permisi, saya akan menggunakan tempat ini untuk moksa, untuk belajar spiritual. Tolong bantu. Mari kita hidup berdampingan, jangan saling mengganggu. Kita tuh yang ngeruak tuh intin. Permisi pasti ragu jak ngawag tung. Ya boleh kita ngawag membangun bangunan, boleh saja megah. Tetapi suatu saat ketika selesai pasti ada saja gangguan-gangguan. Sudah terjadilah seperti yang makanya kita mencaru setiap kajang klion, tiap hari kita ngaturan saiban, kajang klion purnama tilam kita berikan juga mereka suguhan, intinya harmonis. Itu. Nah, sakit-sakit ini itu dah jagne harus tetap lagu mencaru mesegan itu tetap ya aman di pekarangan lagu. Kemudian disebabkan oleh manusia sakti. Orang yang sakti ngelarkan ilmu aji ugeg bisa menyakiti orang, Win. Dan ini ada nih, nak kena bebai, ya. Bebai ugeg. Ya, itu disebabkan oleh orang sakti. Dia di rumah dia melakukan ritual dan melakukan acep-acepan, itu orang jauh di sana bisa sakit. Bisa itu ya, Pak? Bisa sakit asalkan ada salah dia. Tapi kalau tiang baca di buku kok
Haji Uge ini kan katanya menyakiti dengan kata-kata mungkin gitu. Nah, gimana? Dan dia juga bisa dengan gini, minimal ada kesalahan dia. Oh, kesalahan dari pihak yang disakiti. Oh, oke. Misal, kayaknya salah ya. Ada masalah lah antara 1 dan 2 ini orang nih. Gitu. Ya. Nah, disinilah mereka bisa melakukan komunikasi dengan kandepat yang ada di sana dengan kandepat yang ada di sini, gitu. Nah, kemudian ada sakit yang disebabkan oleh pitre. Orang yang sudah meninggal bisa menyakiti. Oh. Contoh nyata, Win. Nah, Win misalnya ada seseorang dia hamil. Ya. Sebenarnya sudah lahir, tetapi tidak lahir, dibawa ke rumah sakit. Di rumah si nenek datang ke Kerajaan Kemulan. Atuh taruh yang guru. Niki pihak mantun titiang sampun di rumah sakit pitung dino tan lekat. Titiang nunaskeun bertaruh yang guru. Mangdo hari niki lekat. Yen lekat hari niki titiang kalau ngaturan ke timun 5. Besuleng di sana kan boleh dajo telepon me belekat. Dan ini nyata, Win. Subah gitu landasan seberjalan waktu. Maksudnya leluhur nih tadi Pak ya, sakit orang. Setelah itu berjalan beberapa waktu, nenek yang nunasi cewek ini meninggal, mati. Berarti Ragana belum bisa menyampaikan bahwa Ragana nunasi cewek di Kerajaan Kemulan. Berarti beliau kan punya utang di Kerajaan Kemulan kan? Ya. Di alam kematian di sana itu beliau belajar pangidangnya menyampaikan janjinya ini kepada Perti Sentano. Setelah beliau bisa turun, dibikinlah si cucu sakit. Jak ngeleng, Win. Leng semang ke petang jak ngeleng, abo ke balian singnya, abo ke dokter sing kengken. Itu nunas raos. Dan ini ada balian kene, Win. Nunas raos ring nak nenek bisa dari perantara gini. Ya, itu nenek tuh ngomong, weh, cucun meme nak sing sakit tuh. Eme nak pidana kene ingat tuh gue di rumah sakit tuh pitung dino sing lekat-lekat kan. Eme bawa ke Kerajaan Kemulan nasi cow. Pangnya aja lah lahir ada totonan. Langsung ling dah dong ling. Do sebabnya ugas tuh meme pelih ban meme. Kat masa sangi 5 meme nagih ngaturan guling ji kuda yuk kud jani kucit dah. Tuh. Nah dok itu me kalau tahu rentian. Oh, nah begitu, mau nak mulai jani. Nunas di anuna di rong telu, ketis enggak segar bapana. Dan itu dilakukan ketis enggak segar. Dan ini banyak, Win. Banyak yang gitunya. Ya. Oke. Itu. Ini dan karena masyarakat makin ini menilai sesuatu dengan logika, ya kan? Yang itu kan tidak bisa dilogikakan. Nggak bisa dilogikakan. Itu dari Peter. Kemudian dari Resi. Resi artinya orang-orang yang suka belajar dulu. Nah, misalnya di satu rumah ada pidan lingsir-lingsirnya dari dalang, demen nupeng, demen nyastre, demen metetaman. Pasti di balik dangin itu bak pada lontar-lontar. Jadi saya ada nak melajin, saya ada nak melanjutkan totonan suaginan nak lingsir itu. Ragane dia nak belajar tu nak butuh waktu dan segalanya. Agane ingin menurunkan. Sing ada nak nyak rada sengah di sini Ragane memberikan peringatan sehingga marah, memberikan peringatan. Kadang-kadang jak tabrakan. Cak ada mungkin masalah. Kadang-kadang umah pun jak miyagan. Ya. Itu. Setelah nunas raos, nah tu kita. Kengken neben. Kalau dot pangluung apa pangluung rumah ini. Yang dot pangluung jalanan tuh apa tuh ada beledangin. Oh, makanya ada sebutan orang yang ngiring, orang yang gini gitu ya pada. Nah, itulah logikanya. Salah satu contohnya Pekak Liar yang terkenal dengan film Free Eat Love. Ya, oke. Ragane nuturan seperti itu nak jumlah ragane ada lontar-lontar pedan kumpin ni ledne nyalanan kita sing ada sing ragane kena masalah sampai pun ngumpul kene ledne. Ya. Ngumpul lampu stongkeng puak meledak pun ragane. Nunas lawas sesnya ragane ngiring. Makanya jadi terkenal. Dan banyak sekali di Bali ini contoh-contoh gampang ini orang dicari. yang sakit makanya dia pernah berpikir Adina Aliu nak sakit marang ngiring segar gitu. Ya. Oh. Betul.
Nah, kemudian terakhir sakit ini disebabkan oleh dewa. Ya lekat. Jin 5 sing ngisi. Oh. Ini karma. Kalau itu karma. Ya. Oke. Sing dang ulia. Karma masa lalu lah ya. Kehidupan masa lalu. Ya. Nah, penyembuhan Jani. Kalau kita kena penyakit buto, ya obatnya yen sing mecaru pidan, ben harus mecaru. Patut ngewaliang ide betarestri ke bedugul, pura dugul, pura ulun care, lakukan itu kembali normal. Yen raga kena sakit magic, hubungi balian. Penyembuh-penyembuh tradisional itu hubungi. Itu. Yen raga sakit pitaro itu, ya tauran sesangi. Yen naga sakit napiodane dari resi jalanang suagina anak lingsir-lingsir. Apa ada wayang sakit jalanang tuh. Apa ada tapel-tapel tupeng jalanang tuh. Ada lontar-lontar rajin laksana tuh. Luang hidup. Nah, yen sakit karmo selegan raga menyerahkan diri pada Tuhan. Lakukan yang terbaik, yakni pangidang raga ngerubah karmo ke masa depan. Nah, kita masih jadi penyakit-penyakit medis tuh disebabkan oleh 5 hal juga. Cuaca yang tidak bersahabat bisa bikin batuk, pilek. Jadi muklu-muklu nak pilek, batuk. Ya, betul. Ya, kemudian disebabkan oleh virus, bakteri. Ya. COVID dan lain-lain. Bahkan mata merah pun virus win. Itu yang win merah pada nulis sekian menit nak merah ada dene. Dia agak flu memang, makanya merah nih. Kemudian ada keracunan. Ya, ada makanan minuman kalau ada luasa ket minum nak usak bener basahnya. Kan banyak kasus di sekolah, satu sekolah pergi ke puskesmas keracunan karena apa? Makan satu nasi goreng yang dibikin oleh satu orang, setelah diteliti kecapnya kada luarsa, sausnya kada luarsa. Itu. Kemudian disebabkan oleh kecelakaan di jalan, kecelakaan di bangunan. Terakhir disebabkan oleh bencana alam. Itu. Nah, di sini harus jelas. Yen sakitnya sakit magic atau niskala sakit niskala, serahkan kepada penyembuh-penyembuh tradisional. Ya, ada balian, ada pemangku, ada tapakan. Itu serahkan. Ya, kita di Bali ini harus jujur ya. Kita harus mengacungi jempol kepada para penyembuh-penyembuh tradisional karena puluhan ribu masyarakat Bali tersembuhkan gara-gara beliau. Kita juga harus memberikan jempol juga kepada para dokter, para peneliti obat. Banyak juga yang tersembuhkan. Misalnya kita minus win. Jadi ada operasi lasik. Hilang mana minusnya? Ya. Nah, begitu hebatnya. Maka kita di Bali ini jangan menolak balian, jangan menolak dokter. Permasalahannya di sini adalah para balian ini sing bahanak ke dokter. Para dokter tidak memberikan orang ke balian. Padahal di Bali ini kita harus kombinasi. Dan kena banyak pada misal di medsos kan liu balian-baliannya hiperbola kata modelnya. Sampai apa dan misalnya teknik win misal mengobati dengan video call gitu ada gimana menurut pada nih? Dan bisa memang karena mereka menggunakan energi yang sama asalkan si pasien percaya dengan si penyembuh. Kalau tidak sengnya keyakinan gini nih. Masalahnya kan pada tadi bilang kalau penyakit niskala ya ke obatnya ke penyembuh niskala tradisional. Nah, gimana cara kita tahu nih misalnya yang gelam mungkin parago gelam niskala apa kan ini dan nah, kita pergi ke dua-duanya. Pertama misalnya yang sakit sirah sing itu dok kebalian malu. Cek malu tensi kengken. Normal pusing. Normal tensi ya. Perlu dipertanyakan. Gitu. Nah, tetapi Win penelitian pada ya. Ini pada yang punya sebenarnya ya 20% penyakit medis. 20% ya. Kemudian juga boleh 20% penyakit niskala.
Ada 60%, ini bebedik pada orang, 60% orang terkena penyakit bukan medis, bukan magic, tetapi pikiran. Nah, dia setuju nih kok jaga. Coba bedik yang pada orang sebenarnya 80%, Win. Bahkan ada yang bilang 98%, Pak. Bahkan yang dengar di YouTube kan kemarin ahli dokter nih, bahkan yang bilang dokter, tapi dia memang suka hal-hal spiritual kan. Apa sebab penyakit itu disebabkan oleh pikiran? Ya, karena kita ini punya tubuh, kita ada tubuh, ada pikiran, ada jiwa. Karena pikiran inilah yang merentarakan antara tubuh dan jiwa. Jembatan antara tubuh dan jiwa. Kalau jembatannya rusak, konslet. Maka hati-hati dengan pikiran, terutama pikiran negatif, kekhawatiran tentang masa depan. Kalau kita khawatir, cemas, Bawin. Setelah cemas, gelisah. Kalau gelisah, asam lambung naik, sakit, mah. Maka setiap orang punya potensi mah. Begitu dia khawatir, dia mah. Akhirnya karena terlalu khawatir, tidur susah. Karena tidak tidur, jadi emosi. Kini mengejar lingkaran setan kan? Betul. Kekhawatiran adalah sumber mah. Yen bo mah nak sakit len-len jangan utuk ya, Win. Mah apa? Aduh, kok dikene rago. Tambah keras mah nak jantungnya nekat ya sana. Pernah dia nggak buat dulu, mah jantung kini urutnya mah detak jantung tidak teratur, kaden ragane sakit jantung, nah onyang kaden nih. Jangan ada yang pernah pada, aduh sakit jantung kira gue dengar kudang kesan kan suut jantung kan nak menjalan sing idang, napas gitu, jak mungkin jeg kaden lemowin, kalau bukan mah misi ke desak jantung tuh becak lemah ya. Yang ada masalah ya, nak kadang mau sakitan gini gitu. Napasnya terengah-engah. Jak seming menjenang ya. Tambah khawatir ya, tambah cemas. Nah orang mah kan banyak berat, misalnya ada kel makan, kengken makannya ditunjuk kengken nyak itu kambuh mah raga becak khawatir ya. Gitu. Detak jantung semakin tidak teratur. Pernapasan, maka dia lupa kena mah, kena jantung, kena asma. Bin tambah khawatir, tambah cemas, turun ya ke perkemihan, sering kencing di malam hari. Kadeno ragane kencing manis gitu. Berpikir ya nak kencing manis tuh metatu sing ngidang badan mau potong batisnya. Coba kepikir banyak tahu mau potong batisnya. Tidur gitu. Ben tambah cemas ya. Menek berdini keserap dan otak dini sing banyak tidur ya. Inguh tidur sing ngidang kene sing itu. Tambah luyu ya. Betul. Tambah luyu ya. Ben tambah khawatir, tambah dini jabat pun. Jak padat, jak kaku ya. Tundun sakit, bangkiang sakit, sebuku-buku sakit. Kadang beragana asam urat. Matik ragu asam urat. Kengken ragu ini nengkal beda khawatir tambah cemas. Gitu. Kalau kentan nih kemana kita bawa Pak? Kalau misalnya anggaplah kita mengalami kejadian itu, yang rasa juga banyak yang medan. Kemana kita bawa, ke dokter kah? Atau ke balian kah? Gitu gimana? Pak Dek selalu menyarankan yang datang ke sini. Telahang malu dijenglah balian, dijenglah penyembuh tradisional. Pragatang malu itu. Dija ada dokter pragatang malu itu. Yang ngelapis telahang malu pipis. Yang berlapis kan petelakal. Marahnya ya Maiwin. Ya. Makanya kalau tinggal kelak-kelak udah bersadara nih kawan ya. Serut ini kene. Kalau orang lebihan salah berpikir mungkin soalnya. Kalau Win coba tanya-tanya mereka yang sudah ikut yoga tertawa tuh. Nah, onyang korban badoh bajak habis dokter bo balian bo kedini. Yang di dokter kudon lang pipis, yang di balian kudon lahan apa dane kejati. Dini kuda masing maya apa? Ada kotak di itu celempung kuda aja kena saudara nepuk. Dan nanti kan tanggal 9 lagi 2 hari kita adakan rekor muri.
ada peserta kita hampir 7.000 yang coba data tanya tuh. Oh yang gelam berat dulu. Termasuk yang jadi maha guru. Ya, termasuk semua instruktur tuh semuanya yang sakit-sakit keras pidan Win. Nah, karena syarat menjadi instruktur. Yang dengar dalang wayang cemblong Pak Dadayana pernah nikah ke sini? Tanya Ragane di Jawa itu. Nyen ngaden Ragane selalu gede kan? Iya Ragane nah orang-orang dalang, orang-orang pelawak tuh nah, stresnya tinggi Win. Oh, tinggi orang saja. Luar tuh nggak mengira, wah pasti liang hidup. Mungkin kira karena berpikir pangnya lucu. Oh, pang iya, bikin orang bahagia. Ya. Bawa semangat negak ditukar gini mani apa orang. Jadi dining wayang bin mani ditupok tuh selah tukar kan. Apa nih orang dining nyak ngenah bin itu selah arti ya. Apalagi jani bin zaman kene. Aduh. Ya. Dan nugas tuh ngomong dalam cemblong kita ngomong yang benernya. Ya beli. Dalam 1 bulan tuh berapa hari sebenarnya? 30 hari kan? 30 hari. Ragane wayang Pagudo. Pangtang asal. Amat tuh berat tuh. Payah. Kenyal mungkin ada. Ya. Men wayang minum sing makan sing karwantau. Karwantau tagih tadi nak di wan liung lapis kan gitu. Nah jawabannya ini kan berharap, wah saya ingin. Dan juga penyebab terbesar penyakit di saat ini itu adalah perasaan sedih, perasaan menderita Win. Nah, ya. Penderitaan itu ada 3 sebenarnya ya. Ada penderitaan fisik, ada penderitaan mental, ada penderitaan spiritual. Fisik, mental, spiritual. Nah, penderitaan fisik 1 misalnya ya, fisik nengenah-ngenah itu apa? Tubuh raga sakit. Sakit lah orang. Sakit lah orang. Yang sakit. Aduh nak nyarang wak sing rasa kan gitu. Dah aja sakit gede Win. Sakit selat tenggen gigi ya. Betul. Nah, telepon ada nyung nyangkut. Nak bingung raga. Bingung. Apa anu nih? Makanya dia kuliah benak cerek kayaknya di raga ingung saja nah gitu. Gue SMP SMA ada giat ini besi. Ya. Kan cek gede aja kadean. Ya. Bocok minor raga sing banising masuk. Oh, itu sakit ya. Itu penderitaan sakit, apalagi kena sakit jantung, sakit paru, sakit ginjal, amat tuh penderitaan Awin. Ya. Itu. Kemudian penderitaan kedua yang membuat orang sakit adalah masalah keuangan. Betul. Niki yang zaman mangken niki paling saya. Aduh. Dojo sing ngisi pipis Win. Ada nak ngelah pipis, bengelayu pipis dah 1 juta aja nih. Wih, bin minggu ngelah pipis aku nih. Nah, Win kan tahan kan ATM ngelah pipis. Pernah. Bin bulan sih dah ngelah pipis kengket, bo gelam nih. Ya. Ngelah Win mobil. Oh, nak disugih-sugih lah omong jadi. Ya. Ngelah mobil, bahannya tutut. Sing lapis. Nah, masalah masih ini, penderitaan masih ini. Betul. Atau bel nih kan mati Win. Mau bingung raga. Betul. nyetatar mobil, sehingga hidup bobin stres. Nah, gitu aja nih. Itu yang banyak makan ya berarti ya. Ya, itu penderitaan fisik kedua. Kemudian apa aja gelang-gelang Win? Ada balik ngetel di tuh masalah tuh. Ya. Jadi tukang nih harus menin ada tuduh itu sampai selam gitu kan. Itu permasalahan, penderitaan mas itu. Nah, kemudian penderitaan mental jadi. Mental. Nah, ya. Niki mental artinya lakukan kan? Ya. Buatan miagan. Sudah. Nah, kan perasaan miagnya kurang. Gedang. Nah. Yang tepuk ya. Kita oleh tan. Nah, yen menyagan. Ini marajak kurang nih. Bisa aja ramu raga masalah. Bisa aja adi masalah. Bisa aja IPA masalah. Bisa aja timpal di kantor masalah. Sakit masih nih. Iya. Itu. Dan nih jani nih berat sakitnya nih boh. Hubungan mental, kita mental ini hubungan antara satu dengan yang lainnya tidak ada harmonis. Terakhir penderitaan spiritual ya raga mau belajar tentang ilmu-ilmu kene
mencari Tuhan, pura-pura bonyang tepuk. Adi sing ada Tuhan, adi sing ada tepuk Tuhan. Ada yang Tuhan, sing. Oh, nah, semakin bertanya ragu, ada Tuhan, ada Tuhan. Ada lihat, sing ada tuh nih gitu-gitu kan ramang. Tiang bawa kene semakin ragu melajah, dia semakin bingung ragu ben guru nilaian ben orang nih. Pening orang buduh-buduhan ini kira. Makanya cara belajar, Win. Maka pada orangnya satu guru. Jak satu guru malu, lah ilmu guru tuh, belah ilmu guru tuh, marah lain. Yen dini ragam melajah bede, ditu melajah tengah, dini melajah ben setengah, jak berat. Murid tuh bingung. Karena yen guru yang benar, ilmu nak satu, cara penyampaian raganya beda. Iya. Itu, nak titik akhirnya nak besek, cara ngalih gunung nak besek tidur puncaknya. Ada link angin, ada link kelod, ada link kau, ada link kajel. Jadi ragam melajah ajak link angin. Orang ada pohon bingin itu. Jadi ragam ngaung, sing ada pohon bingin nak Jepon kan dini lo. Gua bingung ragam. Apalagi Jani memang akan berakhir zaman Kaliuga. Orang ini dibikin bingung. Nah, betul. Nyen je tetag dia berhasil. Oke. Makanya do kemo main ya di zaman akhir-akhir ini sampai 2025 nih. Oke. Tetageng bayu dijajam aja tetageng alih guru yang punya ilmu cari sampai di puncaknya. Iya. Gitu. Dong alih guru nih setengah-setengah masih. Guru nih setengah-setengah ada kan? Setengah ragaman ilmu. Oh kan ya banyak yang kita pada. Makanya dia aja sekat dini marah plong sebenarnya. Dan lenak aja nu Muhammad tata. Singkin maksud dia ngerti sebenarnya gitu. Yang sebenarnya ajaran spiritual, ajaran apa yang tertinggi itu nak yang sedok makan. Iya. Yang kiap tidur, yang kenyal mengasuh. Karena mungkin Pak Dek bisa menyederhanakan yang ruwet-ruwet nih mungkin makanya itu yang membuat banyak juga yang bisa memahami dan lah modelnya kan ya. Karena kan orang yang benar-benar paham pasti mampu menyederhanakan yang rumit kita menurut dia kan ya. Iya. Iya. Dan jadi itu bo instan ya bang, instan pang tinggal kemplung dan masuk di akal itu. Iya. Jadi yang orang ragu Tuhan ada kengken jenang Tuhan yang kita ragu kengken. Gendan. Pelajarannya maro-maro ya Tuhan tuh memang ada. Apa yang di sekitar kita Tuhan. Yang Tuhan yang tidak berwujud harus lebih dalam belajar. Gitu. Padahal cara satu ibin pang nepuk ngelihat. Maro lekat pun melajah sing kengken nepuk. Aduh. Ngecien liak manusia sing tawang itu jadi lagi nepuk. Makanya dia ngatur-ngatur ya dimbal jagonya kaku aja sing nyambung ke sana Men ngortang Amerika. Sing ten kemo. Ya. Ngorang uyah apakah sing ten naruya. Betul. Nah, kembali ke penyembuhan tadi ya. Apakah itu sakit yang penderitaan ya, penyebab penderitaan ini penyembuhannya adalah hanya satu, bahagia gitu. Bahagia. Ya. Oke. Pesuang demen. Dan banyak orang berpikir bahwa demen tuh, yen man kemau mara demen. Nah, padahal demen tuh ada di ini. Nah, yang bikin sakit adalah diri kita. Pikiran-pikiran ini yang membuat kita sakit, membuat kita menderita. Ya, sumber penyakit yang paling mematikan adalah penderitaan. Ya. Kesedihan hati. Ya, jadi obatnya adalah kebahagiaan. Nah, ada telugen pil relax, pil tenang, pil bahagia. Pil relax, tenang dan bahagia. Tetapi perlu abse aleh pil bahagia kan ya onyang pesu. Kengkian jadi cara berbahagia. Rago bersakit. Pipis busing karantau. Kan sumber-sumbernya sakit. Pipis. Umah wog. Mobilnya bannya tutun. Hubungan rago dengan yang lain tidak harmonis. Ini yang perlu kita benahi. Sumber penderitaannya ini
Ayo kita benahi. Cara membenahi memunculkan rasa bahagia. Bahagia akan muncul ketika kita melakukan 5 tahapan. Tahap pertama, bersyukurlah. Liu nak sing bisa cara bersyukur. Sakit kan? Kengken bersyukur, aku bersakit, kengken aku bersyukur. Nah, benten pasti alasan orang kan. Boy, wah ngidang ngomong itu wah segar. Wah segar tuh. Nih wah di regana gitu. Awak ada di sakit po neh. Nah, awak deng segarang ngidang ngomong bersyukur. Aku nih gelam-gelam kene. Ya, kenten pesan. Pak Dek beri penjelasan, penyadaran. Iya, iya. Bahwa di seluruh dunia ini nak orang mengejar nak sakit. Nah, sing ada nak sing sakit gitu. Betul. Ada nih ngenah, ada nih sing kan. Yang membedakan hanya 2. Sakit ceni dan sakit gede. Ya. Ciri-ciri orang sakit gede pang jelas ya pang tawa. Ya. Ciri-ciri orang sakit gede saat ini berbaring di rumah sakit. Di mana misi impus, cunguhnya misi oksigen, yen makan minum lewat selang, mau jalan ke mau main sing hidang, tuh nak kena sakit gede. Oke. Oh, takon Pak Dek ya, mana wak ada ciri-ciri tuh. Ngoyong di rumah sakit jani, tahun tiang diki gitu. Nicen ngadian ngoyong di rumah sakit, keto padang kendini. Sejauh dan tiang mai. Oh, ini obat nih Win. Ya. Kali mindset orang ganti mindset aja. Ya, oke. Ya saja. Yo di rumah sakit agak ngidang mau main gak motor ngidang gak. Gotoh gitu dah. Syukur ya. Iya. Jadi orang ya gelam ya udah sing lah pipes Win. Di dunia ini tawang Win. Tan enggak di Win di simpang siur non tuh, di simpang siur apa dan itu Sunset Road tuh. Ya. Mobilnya tekoling hijau tuh Win. Aduh ngajanan, aduh ngolong. Nak ngudang itu sebenarnya Win. Coba ada yang. Nah. Besek kan urusnya. Ngalih pipis dan lahang pipis. Nah, betul. Ada nih ngalih pipis dan lahang pipis. Ini mekrah nih saling belta. Berarti mekejang di dunia ini urusan pipis. Ya. Nah, ini Pak Dek memberikan penyadaran bahwa hanya ada 2 orang tipe di dunia ini. Ada orang kaya dan orang miskin. Nak miskin sing lah pipis, nak kaya tuh ngelah pipis. Ya. Win ngelah pipis jadi pesing. Ya. Orang apa Win? Kaya. Oke. Pokoknya nak ngelah pipis ya kaya. Misalnya ada nih curhat ya Pak Dek, misalnya mau Pak Dek yang mungkin sing lapis itu. Tapi yang lah pipis nu. Ngelah pipis nu gitu. Berarti wak sugih. Ya saja sugih tiap. Motor ngelah. Mobil ngelah. Rumah ngelah. Liu je nak sing lah mobil, liu je nak sing lah rumah, liu je nak sing lah motor. Ya. Ingat ya. Saja mau barak-barak aja nang Win. Ya. Ben ada nak mahi jak keruncu yo kene. Gara-gara lautan. Nah ini yang sulit utang. Itu kok gimana nih cara? Adek mentakon nih ada pemirsa ada nih sing lautang. Nah, sekon nih ada sing lautang ini. Menek 5 Tapi nak sugih bos semua orang lautang. Iya, betul. Semua ngelahutang. Ya. Dok ada utang jenik, utang gede. Betul. Ada nak ngelah utang satak tali bejak gelam ya Win. Satak tali nih. Gitu. Kemudian pada apa? Iya nu 2 juta ngelah utang. Awak ngelah utang satak tali kan berat. 20 M lah utang. Ya nu 20 M tuh. Ya nu 1 T tuh. Ya nu numutang ben pemerintah sekian T. Tuh. Ya saja gitu ben. Bahkan negara Indonesia aja ngutang. Kepak-kepik muncul kan Win banyak barak jenang ya. Ya. Biar orang pada coba di Banjar wah keliling takon. Ada nak sing lautang itu gua kata. Dingah jauhnya mesin ngelah kita menawak ngelautang satak tali berat tuh kita tuh timpalin 20 juta ngelah kok kita. Oh kentan no kita nih ya. Asana liu nak bingung ya mai. Darah kau sing bang badan deh. Adinya asana deh. Entah kamu balik ya jadi ini ada nak ning Jimaran Win. Dan aduh
Tenang hijak kuncu gitu. Nggih. Bu ampun keluar gimana? Betul, dato dua itu stres nak. Hajak pemain loh. Nak kengken sebenarnya raga dengan gue kita. Dobo alih data ya. Ya. Oh, jadi raga orang sing berat permasalahannya. Cak rawat gitu. Apa sebenarnya raga nenek kadang nyap-nyapnya ndak orang ya. Man mugai keluar negeri. Ya. Gue itu hasil luar negeri apa ngelah tiang kos-kosan. Nekang pesing jadi nekang. Tu biar gitu adik kene jenang ke ketang. Mobil kone ngelah. Ya. Takon nelo apa bahagiannya sing sekat ngantian jakne aja tiang melalui keluar negeri gitu nih. Keluar negeri melalui amat. Di Bali kuda nak man melalui keluar negeri gitu kan. Terus sampai kone masalahnya pada. Sing cocok aja orang tua. Sing cocok aja orang tua. Oh, ya. Di dunia ini ada panak cocok aja orang tua nih. Ya. Sing ada Win. Banyak sekali yang enggak ada. Oh, bukan banyak, sing ada orang tua cocok aja panak. Kenapa? Orang tua umurnya 6 tiba. Anak mereduang tiba. Ya. Yang orang tua sing tamat SD, panak tamat kuliah. Beda kan? Beda. Kadang sing cocok. Itu. Kadang-kadang Bali untuk urusan. Jadi di Jepang ya Win, lali kone. Kami Jepang. Lah kone tabungan bom lali kan ya. Rencananya kalau mau di Australia gitu. Jadi nu lali ke Jepang. Pangna di paspor tuh kan man kamu man mai. Halo yang ngalih gaya gitu. Tapi sing bang Pak Dek magaya ya. Karena setelah Pak Dek baca akasik recordnya, dia itu kelahiran Wiku. Oh. Dah nyemak gaya nih jojok gitu. Jak inguh hati ya. Ya. Banyak juga teman-teman kita yang kerja di sana jak sing doyan ya itu mulai jak ngireng ya bisa mana lingsir ya segar-ogar luung gitu. Iya. Makanya penting sekali kita tahu akasik record. Pasti salah arah raga. Nih jak terus huyang-huyangan gitu. Nah, padahal jumlahnya ada sesuatu yang harus diteruskan oleh Pertisan Tanah. Itu. Bosing bang Pak raga nih kalau ngalih apa nih ngalih pipis liu apa panghidup bahagia kau ketang ya liu ngelapis nak belum tentu bahagia betul itu. Nah jadi contoh bang 1M tapi satu hari bagai 18 jam kadang nyasing gitu. Berat Ian ngomong masalah pipis timpal-timpal megai kapal pesiar nih ke luar negeri. Padek nak tayan melalui nih di kapal pesiar ya. Tepuk nyamo keto megai mukubuk jak pedalam Padek. Ya. Megai nak di dorsan cek seman ngoyong. Kayaknya salah. Makanya dia juga membayangkan ada juga tur ke dapur. Ada ke cuci piring, atuh piringnya kudo kadang cuci kena atuh cak pedalam pada nak. Yang sing tek mulo berat je hidup dini itu. Ada nang dong jak yang bangkiang je hilang sana bangkiang. Nih pahaman bagai gitu. Hilang bangkiang ya. Setelah mensyukuri Win. Setelah bersyukur tentang sakit dago ceni, rago masih tergolong orang sugih, ya, demen pesu. Langkah kedua mengenyam. Yen dot nebo sehat, yen dot menjaga kesehatan, jak mengenyam. Bahkan mara bangun jangan mata dibuka dulu, bibih malu penean. Dia bersyukur. Oke. Rago nu hidup nih jani man ya go hidup tambahan hidup binawai karena pas rago bangun liu nak mati di seluruh dunia. Setiap detik ada nak mati, setiap detik ada nak lahir. Untung rago nu hidup. Toleh si kurang nih kata ya nangkit kayang kita nu mangkian tuh syukuri kurang rago nu hidup. Tuh panah aja nih dengang nu hidup syukuri. Ya. Bangun agak kenyang masih yang tepuk siap kenyang tepuk apa aja. Oke. Itu menjaga kesehatan. Nah, bin yang pang namah bin bahagia raga. Nah, ini ada penelitian bin. Ia naga bersyukur tingkat kebahagiaan naga 200 Hz. Ia naga mengenyam 250. Oke. Ia dot naga menek pang 300 kebahagiaan naga semang-semangan menggening
Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ayo, la 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 la. Sebatan nak kau? La 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 la. Sebat naik. Sebat naik. La la la. Sing idang sebat. Sing idang sedih. Bernyanyi itu sulit bersedih. Makanya orang-orang yang aneh stres tuh lebih live ke karaoke gitu. Bagus. Tapi jangan ditambah minum-minum. Nah, nama sakit. Biasanya kan tuh boleh karaoke jangan minum. Yang dibajak karaoke jangan minum. Bisa kali cewek. Minumanin minyak jakuran. Tuh ngale anu untuk ubar sakit ngale. Dia ngajak karaoke, aduh, pandangan dia gimana kadang. Nah, subuh gitu, subuh mengendeng, jangan ngigal deh. Ini di karaoke itu nak benar tuh sebenarnya. Ya. Benar itu, mengendeng, ngigal benar. Cuman salahnya, atau bukan salah, lebihnya minumnya bas lebih. Minum nak tadi sekian sloki tadi minum. Ya, tapi Nih stres loki yang bobotol lah ngono. Botol. Yang di depan-depan gitu nak saya apa namanya LC kan nyelap yo nak iyo bang laku barang yo. Iyo nyelah ben bang laku gitu. Setelah ngigel, yang paling besar dampak kebahagiaannya itu adalah gede. Ya, kedek ya. Nanti pemirsa yang ingin tahu masalah tertawa, niki lagi 2 hari lewat mereka yang upload. Tanggal 9 September kita akan tertawa dengan 9.999 orang di Puspom Badung. Nah, di sana kita membuktikan peserta yoga tertawa tuh dasarnya adalah sakit-sakit keras, Win. Bo yang milu yoga tertawa tersehatkan. Ya, inilah yang menyebabkan 3 dokter waktu ini di Rumah Sakit Arisanti datang ke sini ya, untuk menggali ini bahwa kita bisa kolaborasi ya. Dan di sana juga sudah dikembangkan apa namanya? Teknik penyembuhan kombinasi ini, gitu. Loloh bang. Ya, gitu. betul. Nah, yang pidan ya, Win. Nak sakit tuh sing ke dokter, loloh, betul. Ada mau boreh, gitu. Ada mau urut. Ya. Itulah sebabnya Pak Dek, di samping memberikan yoga tertawa, ya, bagi yang belum bisa ikut yoga tertawa, ini ada produk yang bisa membantu ya, memunculkan rasa rileks, yang sudah pernah ketenangan, ya. Karena orang sakit tuh perlu tidur dia. Betul. Ini namanya Dewantari. Dewantari adalah dewa, dewa penyembuh. Wisnu ketika ngambil Tirta Amerta pada saat pemutaran Gunung Mandara ini, Dewantari namanya. Dewantari adalah penyembuh di alam bur buah suah. Bagi siapa yang punya keluhan-keluhan, ya, apa itu sakit kepala, yang meriang-meriang, sedikit-sedikit sakit emah, sakit kepala, ya, pegal-pegal di sini, rematik, encok, itu bisa gunakan ini sementara. Ya, setelah itu baru ikuti yoga tertawa. Bagi yang tidak bisa, ya, ini dibikin oleh satu orang Bali yang hebat sekali, namanya Pak Putu Eka Suryawan. Beliau yang bikin Paras terkenal sekali. Ya. Karena beliau begitu senangnya melihat tiang mengembangkan teknik penyembuhan yoga tertawa ini. Beliaulah yang membikinkan satu produk untuk kita, yoga tertawa. Dan khasiatnya beliau yang bilang ini lebih hebat dari Paras. Siap. Kalau mau misalnya penonton Jak Bali mau mesen niki di mana? Bisa didapatkan dimanapun ada yoga tertawa. Di cabang-cabang yoga tertawa. Kalau di lewat online tuh nggak bisa, Pak? Bisa. Klik saja Dewantari, nanti pesan dikirim. Dewantari di
di apa Shopee, namanya? Ya di Shopee ada. Di marketplace tuh ada. Di Shopee ada, di mana-mana ada. Ya orang di kita kan pemirsa kita di seluruh dunia tinggal cari di Shopee ada. Ya, buktikan. Kan Win sudah pernah buktikan. Sekali semprot terasa loh Win. Betul. Apalagi kita yang sering api ini agak lebih ini berat sekali. Langsung stres. Orang yang tidak bisa tidur malamnya ini dipakai ini, diurutin di belakangnya, seluruh tubuhnya, telapak kaki. Untuk pijat berarti bisa Pak ya? Pijat tidak. Oh, tidak. Kalau pijat kita harus pakai minyak tanusan biasa. Setelah pijat baru diuapin ini. Karena ini namanya minyak balur. Minyak balur. Minyak balur. Aromanya luar biasa. Di Bali saat ini ada beberapa merek yang ngetop. Beberapa merek yang ngetop. Ini adalah renovasi dari 3 produk tersebut, dan ini jadi tertop. Hebatnya apa? Kalau disemprot kena baju ndak menodai. Kalau yang lain masih menodai. Karena ini yang merancang produk yang 3 terkenal itu Pak Putu Eka Sirawan. Dan ini yang terbaik dan ini yang termurah. Siap. Karena beda cara pemasaran, yang lain dengan multi level, ini direct selling. Harganya sangat murah. Hanya 135.000. Ya. Oke. Itu di mana-mana harganya seperti itu. Oke. Ya, ini luar biasa. Bagi yang belum bisa mengikuti Yoga Tertawa, pakai ini, dan yang sudah ikut Yoga Tertawa juga semua pakai. Oke. Nah, inilah herbal lah nih modelnya ya. Asli herbal Bali. Tidak ada campuran kimia. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Nah, ini kita mau mengadopsi apa yang dilakukan oleh leluhur-leluhur kita. Pidan Mobore, betul. Moapur. Sekarang dijadikan modern dengan ini dengan bau yang sangat luar biasa. Ya. Itu ya sudah terbukti 1 tahun ini kita sudah penjualan kita banyak sekali. Kemarin dia kaget pada ngapain di Bandung? Ini soal gini katanya. Kita ngajak sudah di sana di luar reseller yang sudah kita ajak pergi tamasya gratis. Kemudian salah satu reseller sudah dari jual ini saja dia dapat mobil Fortuner dengan harga 625 dalam 1 tahun ini. Gila, berarti sudah memang kalau nggak sampai gitu, nggak mungkin sampai selaris itu ya Pak Daya. Dan banyak sekali produk-produk minyak sekarang di Bali, tetapi yang masuk BP POM ini salah satunya. Oh, sudah BP POM? Sudah BP POM. Kemana saja bisa dipasarkan. Aman berarti ini. Aman di mana-mana. Ya, kita pernah satu pameran dengan produk-produk yang lain. Kemudian ada tim BPOM datang, mereka masukkan barangnya. Kenapa BPOM penting? Karena BPOM yang ngontrol kualitas kita. Betul. Banyak orang bisa bikin minyak, tapi kualitasnya tidak terjaga. Sekarang bagus, lagi berikutnya tidak bagus. Kalau ini sudah standar ya, dan bisa dibeli di Shopee dimanapun tempat Yoga Tertawa, karena seluruh instruktur sudah memakai dan mendapatkan manfaat, mereka jadi resellernya. Dan juga masyarakat di sini yang ingin juga hidup lewat Dewan Tari, kita bisa bantu jadi reseller dan dapat keuntungan juga yang lumayan. Kalau mau jadi reseller gimana caranya Pak? Ya, dengan mudah saja, dengan modal yang 600.000 kita sudah dapat produk, jual. Dalam waktu 3 tahun kalau kita dapat omset. Sekarang program kita melalui luar negeri gratis, kita yang biayai. Oke. Nggak, maksudnya kalau ada yang minat nih nonton Jak Bali nih, kalau mau jadi reseller nih kan hubungi kemana? Ya tinggal kontak yang saja di 081 236 273 888. 081 236 273 888. Karena kenapa ini ada? Pak Dek kan dari tahun 2010 sudah merintis namanya Bali Happy Movement. Gerakan kemanusiaan menuju masyarakat Bali yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Karena kesehatan itu masalah utama. Kita sudah sembuhkan dengan Yoga Tertawa. Mereka bahagia, mereka bisa kerja dengan baik. Orang kerja pasti mendatangkan uang. Nah, sekarang yang pingin buka usaha dengan modal 600.000, kita bisa bantu dengan produk ini. Dijual, tambah lagi, jual, tambah lagi, jadi besar. Siap. Nah, itulah tanggung jawab Pak Dek di Bali. Pak Dek lahir di Bali, hidup di Bali, mati di Bali. Harus ada sesuatu untuk Bali kita. Ya, siap. Sukses semua nih Pak Dek.
Oh, gitu teman-teman. Kalau mau jadi reseller bisa juga di sini, nggih. Ya, langsung hubungi ke nomor yang Pak Ade tadi sebutkan. Pencerahan man, ngalih gawe man. Ya. Oh, jangan apa bentage. Semuanya ada di sini. Iya. Oke, Pak Ade, sukses semua nih, Pak Ade. Iya. Dan sebagai informasi, tadi kita ngomong Bali ya. Nanti pertengahan November kan Hari Pahlawan. Oke. Peserta-peserta yang 9.000 ini Pak De akan undang untuk datang ke Taman Makam Pahlawan di Margarano untuk berdoa. 9.000, gede kok. Iya. Kita akan berdoa karena ini kedepannya Indonesia ini harus menjadi lebih baik setelah Pak Jokowi. Bagaimana Tuhan mengirimkan orang-orang yang tepat untuk melanjutkan program-program yang telah dirancang oleh Bapak Jokowi. Oke. Dari Bali untuk Indonesia. Siap. Doa bersama. Iya. Yang bukan mahasiswa mana saya ngundangin Jokowi benar. Mangisi sirah presiden. Oke, Pada, sukses semua nih, Pada. Kita tutup. Om Santi. Om Santi.